Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kisah seorang wanita mulia yang mempunyai peran besar dalam kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. As-Sayyidah Ummu Aiman, ya, seorang wanita ahli syurga yang diisyaratkan oleh Rasulullah sebagai wanita ahli syurga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan satu sosok wanita luar biasa yang beliau juga punya peran yang sangat besar, ya, dalam kehidupannya Rasulullah SAW. Beliau adalah Fatimah, As-Sayyidah Fatimah binti Asad ibn Hashim ibn Abdi Manaf Al-Quraisyiyah Al-Hashimiyah, ya. Jadi beliau ini dari pihak ayah dan ibu ketemu di Abdu Manaf, Hashim ibn Abdi Manaf. Dan artinya memang beliau nasabnya juga sambung, ya, dalam masalah keturunan sambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau merupakan istri dari paman yang sangat mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib. Dan beliau juga adalah ibu dari seorang ksatria luar biasa, ksatria Islam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, ya. Dan beliau juga merupakan nenek dari dua pemimpinnya pemuda ahli syurga, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan beliau juga adalah ibunda dari Asyahid, ya, yang digambarkan oleh disampaikan oleh Rasulullah, yang diberi sayap, pengganti sayap dari tangannya yang dipotong dalam perang Mut'ah, ya, diganti dengan sayap di surga, yaitu Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib, Sayyidina Ja'far At-Tayyar yang mungkin sering pernah dengar kisahnya. Dan juga beliau dan yang Sayyidina Ja'far At-Tayyar itu merupakan salah satu dari tiga panglima perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah. Dan beliau juga adalah mertua dari pemimpinnya wanita ahli syurga, paling bagusnya wanita, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi luar biasa sekali, gak main-main pangkat beliau ini. Oleh Allah dikumpulkan begitu banyak kebaikan dalam seorang wanita, yaitu Sayyidah Fatimah binti Asad. Jadi Sayyidah Fatimah binti Asad ini, beliau termasuk orang yang masuk Islam di awal, ya. Termasuk masuk Islam di awal, bahkan dikatakan beliau itu masuk Islamnya adalah setelah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Artinya termasuk wanita yang paling cepat, ya, termasuk minal awail. Ya, jadi orang yang pertama kali masuk masuk Islam. Dan beliau juga adalah wanita pertama Bani Hashim yang melahirkan anak dari Bani Hashim, anak orang-orang Bani Hashim. Jadi beliau itu adalah ibundanya dari Bani Hashim. Dan ketika kita mendengar kisah tentang beliau, ya, kita teringat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwasanya ketika ada seseorang yang menyiapkan keperluan seseorang untuk berjihad, maka orang tersebut, ya, siapa yang mengurus, ya, orang yang berjihad, maka sama dia seperti mendapatkan pahalanya orang yang berjihad. Artinya siapapun yang membantu di dalam perjuangan, dalam jihad di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad, tidak dikurangi sedikit pun. Lalu kita juga mendengar bagaimana Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita dengan ungkapan beliau, Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang merawat anak yatim itu seperti dua jari beliau yang diangkat waktu itu, jari telunjuk dan jari tengah. Seperti itulah nanti kedekatan beliau dengan orang merawat anak yatim di surga. Lalu bagaimana ketika kita menceritakan satu wanita
Dari 2 hadis tadi saja ya. Kita mendengar tadi bagaimana beliau merupakan ibunda dari seorang asyhad Sayyidina Ja'far At-Tayyar, yang artinya beliau termasuk orang yang membantu seseorang yang mencetak seorang anak yang akhirnya menjadi anak yang membela agama Rasulullah SAW, jadi seorang yang berjihad di jalan Allah. Artinya semua perjuangan putra-putranya dalam berjihad tentu pahalanya akan Allah sampaikan kepada wanita mulia ini, Sayyidah Fatimah binti Asad. Begitu juga hadis tentang kafilul yatim yang menggambarkan bahwa orang yang menjaga anak yatim itu akan bersama Nabi di surga. Dan ternyata lihat, Sayyidah Fatimah binti Asad bukan sekedar merawat anak yatim biasa, akan tetapi beliau merawat paling bagusnya anak yatim, yaitu Rasulullah SAW. Artinya ini benar-benar satu penghormatan, satu kemuliaan yang Allah buka begitu besar, begitu luas ya, kepada Sayyidah Fatimah binti Asad. Dan ini adalah awal supaya kita faham akan kemuliaan wanita mulia ini, sehingga dari situ nanti akan muncul rasa kagum, dari kagum akan muncul rasa cinta, dan di saat kita mencintai orang mulia, semoga Allah kumpulkan kita kelak di surga bersama beliau, kan begitu. Amin. Karena anta ma'aman ahbabta, kita akan kamu, kata Nabi, akan berkumpul bersama orang yang kamu cintai. Baik, inilah ini tentang Sayyidah Fatimah ya. Dan mulanya ya, awal mula kisah tentang Sayyidah Fatimah ini adalah bermula ketika kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib, beliau merasa sudah mulai dekat ajalnya, sehingga akhirnya beliau tuh merasa berpikir tentang siapa yang akan merawat anak beliau, cucu yang sudah ya, yang diasuh oleh beliau ya, cucu yang sudah diasuh oleh beliau dan sangat dicinta oleh beliau, itu Nabi Muhammad SAW, seorang anak yang sudah ditinggal oleh ayahandanya ketika beliau masih berada di dalam kandungan. Lalu setelah itu seorang anak yang ditinggal ibundanya ketika beliau berusia 6 tahun. Dan ketika akhirnya beliau pun diasuh oleh kakeknya, itu pun tidak berlangsung lama, hanya sampai ketika usia Nabi 8 tahun. Artinya Abdul Muthalib begitu memikirkan tentang siapa nanti yang paling pantas untuk merawat Rasulullah SAW. Akhirnya beliau pun berwasiat. Beliau berwasiat memberikan tugas untuk mengasuh mengasuh Rasulullah SAW kepada putranya yang bernama Abu Talib. Yang padahal kalau secara ekonomi, Sayyidina Abu Talib ini bukan orang yang punya kekayaan besar. Beliau tidak punya kekayaan yang banyak, tidak seperti saudara-saudara yang lain. Abu Lahab bahkan sangat kaya. Ya. Tapi kenapa Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, menitipkan kepada Abu Talib? Dikarenakan selain memang ibunda Abu Talib itu dengan ibunda Sayyidina Abdullah ya, itu satu. Jadi satu ibu. Kan istri Abdul Muthalib tidak satu. Jadi ibundanya Sayyidina Abdullah dengan paman Nabi yang bernama Abu Talib ini satu ibu. Itu yang pertama. Dan yang paling penting lagi, yang menjadi sebab alasan Abdul Muthalib memilih tempatnya, rumahnya Abu Talib menjadi tempat yang akan ditinggali oleh Rasulullah, dikarenakan beliau melihat ada seorang wanita yang punya kasih sayang yang sangat besar yang mendampingi Abu Talib, yaitu Sayyidah Fatimah binti Asad. Jadi itulah yang menjadi landasan. Jadi Abdul Muthalib melihat ada kasih sayang yang luar biasa, sehingga Abdul Muthalib berharap bahwasanya nanti Nabi ini ya akan diasuh dalam satu keluarga, oleh seorang ibunda yang akan memberikan curahan kasih sayang yang sangat besar kepada Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya ketika Abdul Muthalib meninggal dunia, maka berpindahlah Rasulullah ke rumahnya Abu Talib, dan disitulah Rasulullah menemukan sosok seorang ibu yang mempunyai kasih sayang yang sangat luar biasa. Bahkan merawat Nabi itu bukan seperti merawat keponakan suami, tapi seperti merawat putranya sendiri.
Jadi Nabi itu sampai seperti menemukan ibu kandungnya. Itu berada dalam kasih sayangnya Sayyidah Fatimah binti Asad. Bahkan dikatakan Sayyidah Fatimah itu begitu cintanya kepada Nabi, sampai-sampai beliau tuh lebih mencintai Nabi dan bahkan lebih khawatir terhadap Nabi itu melebihi anak-anaknya yang lain. Ya. Dan ada hal yang luar biasa yang dilihat oleh Abu Thalib dan juga Sayyidah Fatimah binti Asad dengan datangnya Rasulullah di rumah beliau, di rumah mereka. Seperti tadi Umi sampaikan, Abu Thalib bukan orang yang kaya raya, apalagi beliau tuh punya putra banyak ya. Putra putri itu kalau tidak, beliau tuh punya 6 ya, punya 6 anak. Dengan kondisi ekonomi yang lemah tentu menjadi berat bagi beliau. Ditambah lagi saat itu dititipi oleh Abu Thalib dengan Rasulullah SAW. Harusnya semakin bertambah tentunya beban hidup. Akan tetapi ternyata ya seperti itulah Nabi ketika berada dimanapun beliau tuh membawa keberkahan. Sama seperti kisah Sayyidah Halimah Sa'diyah ketika membawa Rasulullah dari keadaan beliau yang fakir sampai beliau menjadi orang yang paling cukup, yang paling makmur karena berkah dengan Rasul, dengan adanya Rasulullah SAW. Begitupun Abu Thalib sama, ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah beliau, selama ini beliau dan keluarga itu selalu kekurangan dalam masalah makanan. Jadi tidak pernah kenyang dalam memakan karena yaitu tadi orang keluarga besar, keluarga banyak, tapi fakir. Akan tapi dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, beliau merasakan ada hal yang luar biasa. Sehingga makanan yang dimakan itu kayak gak habis-habis. Sehingga makanya melihat hal tersebut, Abu Thalib itu tidak akan pernah mau makan. Abu Thalib dan Sayyidah Fatimah binti Asad ini gak pernah mau makan, ya, dan anak-anaknya pun semuanya dilarang untuk makan sebelum Nabi Muhammad datang dan makan bersama mereka. Abu Thalib selalu berkata, tunggu dulu sebelum anakku itu datang. Jadi beliau selalu menyebut Nabi itu anakku, ya. Itu bentuk kasih sayang yang beliau tunjukkan kepada Rasulullah SAW. Lalu ketika nanti Nabi datang, maka saat itulah mereka akan makan dan ternyata makanan itu akan selalu bersisa, akan selalu lebih dan ibaratnya cukup untuk makanan berikutnya. Begitupun dalam masalah minum susu. Sebelum diberikan kepada anak-anak Abu Thalib dan Sayyidah Fatimah itu selalu memberikan susu tersebut kepada Rasulullah, karena nanti dengan diminum oleh Nabi Muhammad kecil saat itu ternyata menjadi sebab semua keluarga bisa meminum susu tersebut dan merasa puas dan merasa kenyang. Dan termasuk hal yang diperhatikan oleh Sayyidah Fatimah binti Asad, ya, putra-putra beliau ketika bangun tidur, ya, namanya anak bangun tidur apalagi anak kecil, tentu kadang matanya kotor, ya, bau, kucel dan sebagainya. Dan hal itu sama sekali tidak nampak pada diri Nabi Muhammad SAW. Jika dikatakan oleh Sayyidah Fatimah bahwasanya Nabi itu ketika bangun sudah dalam keadaan bercelak dan rambutnya itu seakan-akan sudah diberi minyak. Jadi selalu dijaga oleh Allah dalam paling penampilan sebaik-baiknya fisik, dalam sebaiknya penampilan. Dan melihat hal tersebut, ya, cinta di hati Sayyidah Fatimah binti Asad dari hari ke hari semakin besar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau tuh benar-benar mencurahkan kasih sayangnya. Apalagi beliau memang seringkali mendengar suaminya mengucapkan satu ucapan, bahwasanya Abu Thalib itu pernah berkata, sungguh keponakanku ini akan membawa kemuliaan yang luar biasa besar. Jadi Abu Thalib itu kalau kita lihat dari kisahnya itu dengan cintanya kepada Nabi, keyakinannya bahwa Nabi ini akan menjadi seorang yang besar. Sebenarnya beliau itu sudah beriman kepada Nabi, hanya saja ada sesuatu dan lain hal, dan ini memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau tidak bisa bersyahadat dengan lisannya. Akan tapi kalau keimanan, keyakinan di dalam hati itu sudah sangat-sangat ada, dan ada banyak bukti dari apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan tentang keyakinannya akan kebenarannya yang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan beliau juga mendengar bagaimana ketika suaminya membawa Rasulullah ke negeri Syam waktu itu, yang ternyata akhirnya disetop oleh seorang rahib yang bernama Buhairah,
ya kan. Pernah ada satu kisah bagaimana Abu Thalib itu ketika akan membawa putranya berdagang. Waktu itu Nabi pengen ikut, akhirnya Abu Thalib gak bisa menolak permintaan Nabi, dibawalah. Dan ternyata ketika mereka beristirahat di depan satu kuil ya, yang di kuil tersebut ada seorang rahib yang bernama Buhairah ya. Tiba-tiba ada satu hal yang unik yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Buhairah itu tiba-tiba meminta semua orang yang ada di depan kuilnya itu yang sedang berteduh itu untuk masuk ke dalam kuilnya, diberi jamuan makanan. Yang hal itu tidak pernah terjadi. Jadi memang selama ini Buhairah itu ya nggak pernah namanya ngundang orang ke dalam rumahnya itu. Ya orang kalau lewat istirahat di situ ya hanya beristirahat di depan kuil Buhairah karena di situ ada pohon yang rindang. Tiba-tiba Buhairah manggil, kaget juga orang-orang. Akhirnya karena ini kejadian yang jarang terjadi, Abu Thalib itu meminta Nabi untuk tidak ikut. Ya namanya anak kecil takut nanti melakukan kesalahan-kesalahan yang nanti membuat Buhairah tuh jadi marah. Wong ini nih ibarat kejadian langka gitu lah. Karena Buhairah ya dengan orang yang sebagai ahli kitab mempunyai tempat ibadah seperti itu tentu menjadi orang yang dihormati. Dan ketika masuk ternyata Buhairah bingung, ada yang ketinggalan ini. Ada yang ketinggalan. Katanya enggak, udah masuk semuanya. Ada yang ketinggalan katanya. Akhirnya disampaikan, iya cuma anak kecil. Nah, itu yang aku tunggu. Jadi malah Buhairah tuh menunggu anak laki-laki tersebut. Dan rupanya Buhairah pun mengundang orang-orang tuh bukan tanpa alasan. Karena dia itu merasa kaget gitu loh, merasa heran ketika membuka jendela ke rumahnya ya. Lalu ketika melihat keluar, dia tuh melihat seakan-akan awan itu menaungi sesuatu. Jadi awan itu seperti berjalan mengikuti seseorang. Dan di dalam kitab yang diyakini oleh Buhairah bahwasanya tidak akan awan itu mengikuti seseorang kecuali memang orang tersebut adalah seorang nabi. Jadi ketika orang-orang yang rombongan Nabi gak sadar mungkin dengan hal tersebut ya, namanya kadang kita kan gitu. Tapi yang dari jauh tuh kan heran ngelihat kok kayak awan tuh berjalan. Begitupun ketika melihat orang-orang itu beristirahat di depan rumah beliau, Buhairah tuh melihat ada pohon, dahan pohon itu kok lucu. Yang ini tidak diperhatikan oleh orang-orang di bawahnya. Tapi dilihat oleh Buhairah seakan-akan pohon tuh berusaha melindungi seseorang. Sehingga dia itu akan bergerak-gerak, dahan tuh bergerak untuk menjaga seorang dari panasnya matahari. Sehingga dari situlah semakin yakin bahwasanya ada seorang istimewa di situ. Dan akhirnya ketika masuk pun ya, lalu Buhairah pun mulai bertanya kepada Abu Thalib tentang anak kecil tersebut. Ditanya siapa dia. Abu Thalib tidak pernah mengatakan itu keponakanku. Di mana-mana beliau selalu mengatakan dia anakku. Selalu seperti itu. Dia anakku. Akhirnya dikatakan oleh Buhairah enggak mungkin anak ini punya ayah. Anak ini tidak mungkin punya ayah. Dikatakan siapa dia? Anakku. Sampai tidak mungkin anak ini punya ayah. Akhirnya ya sebenarnya dia adalah anak dari adikku. Lalu setelah itu pun Buhairah tuh melihat bahwa di punggung Nabi itu ada stempel kenabian. Sehingga lalu Buhairah berpesan kepada Abu Thalib, bawa pulang anakmu. Karena sungguh kalau sampai nanti orang Yahudi melihat anakmu, aku khawatir mereka akan membunuhnya. Karena dia nanti akan menjadi orang yang besar. Akhirnya dari situlah Abu Thalib lalu membawa pulang Nabi dengan kekhawatirannya, dengan rasa khawatir yang luar biasa, dibawa pulang Nabi Muhammad SAW untuk menjaga dari orang-orang Yahudi yang mungkin akan melihat ciri-ciri yang sama seperti apa yang dilihat oleh Buhairah, yang nantinya mungkin mereka akan berbuat jahat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu gitu ya, Sayyidah Fatimah binti Asad ini ya dalam kehidupannya ya, beliau memang melihat ketika Rasulullah sudah semakin dewasa dan akhirnya Rasulullah pun menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Fatimah binti Asad tuh melihat sosok ayah yang penyayang ada dalam diri Rasulullah SAW. Sehingga karena melihat bagaimana Rasulullah itu pun bukan orang yang lupa diri. Karena merasa pernah dirawat oleh Sayyidah Fatimah, maka Rasulullah pun mencintai dan menyayangi putra-putranya Sayyidah Fatimah. Dan kehidupan perekonomian Abu Thalib itu pun bukan langsung berubah menjadi kaya raya, tidak. Hanya memang ada banyak keberkahan ya. Cuma memang kondisi masih pas-pasan lah gitu ya. Sehingga akhirnya ketika Nabi sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah dan beliau ya mendapatkan seorang istri yang cukup ya. Akhirnya beliau tuh mendatangi paman beliau yang bernama
Sayyidina Abbas ya. Sayyidina Abbas lalu berkata kepada Sayyidina Abbas, ini terjadi sebelum kenabian. Aku melihat bahwasanya Abu Talib dengan putranya yang begitu banyak, mungkin dia akan merasakan berat gitu ya dalam mengurus anak-anaknya. Bagaimana kalau kita mengambil anak-anak beliau, ya anak-anak dari Abu Talib, aku merawat satu dan kau merawat satu. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib akhirnya diambil oleh Nabi Muhammad SAW dan diasuh dari kecil, sedangkan Sayyidina Abbas itu mengambil Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Itu yang akhirnya diasuh oleh Sayyidina Abbas. Jadi Sayyidina Ja'far At-Tayyar diasuh oleh Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali diasuh oleh Rasulullah SAW. Dan inilah ya, jadi memang Allah ya memang sudah memang memilih gitu ya. Artinya memang keluarga Abu Talib ini mempunyai hubungan sangat dekat. Jadi kecilnya Nabi dirawat di rumah beliau. Ketika Nabi sudah dewasa dan berkeluarga, anak dari Abu Talib pun akhirnya dirawat oleh Rasulullah. Ya akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mempunyai peran yang luar biasa dalam Islam. Beliau akan menjadi seorang kesatria, bahkan menjadi orang anak kecil yang pertama kali berikrar dengan syahadat, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, karena memang Abu Talib sendiri selalu berpesan kepada Sayyidina Ali agar selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Sayyidina Abu Talib sendiri pun tidak tanggung-tanggung, pesannya kepada Sayyidina Ali itu begitu, ikuti Rasulullah. Jadi memang dipesani untuk seperti itu. Sehingga ketika Nabi pun membawa agama, mendatang dengan bawa agama yang baru gitu ya. Ketika beliau baru mendapatkan wahyu yang pertama, maka yang paling beriman pertama kali adalah dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, diikuti oleh putra-putra beliau ya, oleh putra-putri beliau, dan lalu paling pertama juga termasuk yang beriman adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik, jadi itu sekilas ya kisah awal tentang Sayyidah Fatimah binti Asad. Nanti akan kita lanjut kembali. Baik ya, kita lanjutkan kembali tentang kisah beliau. Artinya tadi kami sampaikan bahwasanya beliau menjadi orang yang termasuk pertama kali beriman setelah Sayyidah Khadijah dan keluarga ya. Dan sehingga beliau sangat mendukung putra-putranya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi mulai memerintahkan kepada para sahabat, karena begitu jahatnya, kerasnya orang-orang Quraisy dalam memerangi, dalam mengganggu orang-orang Islam saat itu, sehingga Nabi pun akhirnya memerintahkan hijrah pertama itu ke Habasyah. Maka Sayyidina Ja'far pun menjadi orang yang sangat mendukung putranya, memberi semangat kepada putranya Sayyidina Ja'far At-Tayyar untuk ikut hijrah ke Habasyah. Bahkan termasuk ketika terjadi pemboikotan, di mana orang-orang Quraisy memboikot dari Bani Hashim ya, dan orang-orang Quraisy memperlakukan orang-orang seperti itu gitu ya. Itu subhanallah gitu ya. Bahkan beliau tuh sabar gitu ya. Beliau sabar dan tidak goyah dengan ujian tersebut, sehingga mereka itu orang Quraisy itu sampai merasa takjub gitu kan, bagaimana bisa gitu kan, sampai Sayyidah Fatimah binti Asad itu termasuk orang yang ikut memakan dedaunan, kulit-kulit pepohonan untuk mengganjal lapar saat itu, dan beliau itu tidak pernah mengeluh dan menjalani itu semua dengan kesabaran yang luar biasa. Sehingga akhirnya ini kan kemarin yang diboikot kan termasuk Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, sehingga ya orang-orang Quraisy itu merasa kaget gitu, kok begitu kuatnya wanita-wanita dari Bani Hashim dan Bani Muttalib itu dalam menjalani pemboikotan yang seperti itu, sehingga tidak sedikit akhirnya dari orang-orang Quraisy yang menyesali apa yang telah mereka perlakukan kepada orang-orang Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Dan akhirnya semakin sehingga sampailah ketika wafatnya Abu Talib gitu ya, maka Sayyidah Fatimah pun ya tetap berusaha bersabar dengan ujian dari Allah SWT, dan sampai ketika akhirnya mendapatkan perintah dari Nabi untuk hijrah ke Madinah, maka beliau pun berhijrah ke kota Madinah itu dan meninggalkan kampung halamannya itu ya dengan keimanan dan keyakinan akan kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga dengan tujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga saat itu beliau pun ya bergabung, karena beliau tidak punya suami dan juga anak-anaknya sendiri pun sudah berkeluarga, dan mereka sendiri pun bukan orang yang kaya raya dari putra beliau, akan tapi tidak mengurangi kebahagiaan di hati Sayyidah Fatimah ya. Dan beliau pun akhirnya bergabung bersama wanita-wanita Ansar, dan beliau pun menjadi orang yang dihormati di situ. Sampai akhirnya
ketika Nabi pun ternyata menambah lagi kemuliaan pada beliau dengan menikahkan putra beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, maka Sayyidah Fatimah binti Asad pun merasa sangat bersyukur gitu ya dengan hal tersebut, dan beliau pun memberikan curahan kasih sayang yang pernah diberikan kepada Rasulullah itu pun dilimpahkan kepada Sayyidah Fatimah, sehingga dikatakan hubungan rumah tangga Sayyidah Fatimah itu sangat indah dikarenakan Sayyidah Fatimah binti Asad pun ikut sebagai mertua, itu bukan menjadi mertua yang mengganggu atau mertua yang kadang cerewet dan sebagainya, bahkan beliau pun termasuk sangat membantu Sayyidah Fatimah dalam mengurus rumah tangganya. Jadi itulah Sayyidah Fatimah binti Asad ya. Jadi beliau itu bukan hanya mencintai Rasulullah, tapi juga mencintai Sayyidah Fatimah yang beliau itu menjadi menantu beliau, itu menjadi satu hal yang sangat disyukuri. Sehingga akhirnya dipandang beliau itu oleh orang-orang Muslim ya, oleh sahabat-sahabat, oleh orang-orang di Madinah, itu menjadi orang yang memang sangat-sangat dimuliakan gitu, karena memang yaitu tadi posisi Sayyidah Fatimah binti Asad itu yang dari segala penjuru itu benar-benar mengangkat derajat beliau. Beliau adalah orang yang merawat masa kecil Nabi, setelah itu beliau pun ya punya anak-anak yang luar biasa, setelah itu punya menantu yang luar biasa. Dan sampai akhirnya ya Sayyidah Fatimah binti Asad itu meninggal dunia itu diperkirakan pada waktu berapa tahun? Sekitar 4 tahun setelah hijrah. Wafat beliau ya, beliau wafat pada masa 4 tahun setelah hijrah atau 5 tahun setelah hijrah, kurang lebih waktunya seperti itu. Dan dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika mendengar Sayyidah Fatimah binti Asad wafat gitu ya, bahkan Rasulullah itu yang langsung turun tangan dalam mengurus jenazah dari Sayyidah Fatimah binti Asad. Jadi ditunjukkan oleh Rasulullah ya bagaimana beliau itu mengurus jenazah itu. Jadi beliau datang ke tempat Sayyidah Fatimah binti Asad saat itu untuk mengurus jenazahnya. Bahkan beliau sendiri ada satu riwayat menceritakan bahwasanya Sayyidah Fatimah binti Asad itu ketika wafat, Rasulullah berkata kepada seorang sahabat bahwasanya Sayyidah binti Asad itu disambut, artinya disambut oleh ribuan malaikat begitu. Jadi memang ada isyarat-isyarat tunjukkan oleh Rasulullah, dan juga bahkan Nabi sendiri yang termasuk ikut menyiram untuk ikut memandikan dengan menyiramkan kepada Sayyidah Fatimah binti Asad, dan juga ketika akan membawa masuk ke dalam kubur pun lalu Sayyidina Ali memerintahkan kepada Sayyidina Usama dan juga beberapa sahabat untuk menggali kuburnya Sayyidah Fatimah binti Asad. Dan bahkan setelah itu bukan hanya itu saja, bahkan Rasulullah tuh ikut menggali dengan tangan beliau. Jadi beliau tuh ikut juga jadi mengambil bagian ya, walau dengan tangan beliau itu ikut menggali sebagai bentuk penghormatan kepada Sayyidah Fatimah binti Asad. Dan bahkan ketika kuburan telah jadi, sebelum jenazah Sayyidah Fatimah binti Asad itu diturunkan, Rasulullah itu berbaring terlebih dahulu di kuburan tersebut. Jadi Rasulullah terlebih dahulu berbaring ya dengan tujuan supaya dengan berbaringnya Nabi ini menjadi sebab kuburan tersebut semakin dilapangkan untuk ibunda yang sangat dicintainya. Dan bahkan ketika setelah memandikan Sayyidah Fatimah binti Asad telah dimandikan, Rasulullah pun lalu melepas bajunya saat itu. Baju yang beliau pakai saat itu lalu dilepas, lalu ditutupkan sebagai penutup terakhir di tubuhnya Sayyidah Fatimah binti Asad. Seperti itulah maksudnya perhatian dan cinta yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah binti Asad, dikarenakan yaitu tadi penghormatan ya. Bahkan Sayyidina Anas pernah berkata, Rasulullah ya ketika Sayyidah Fatimah binti Asad ini datang wafat gitu ya, Rasulullah datang lalu duduk di dekat kepala Sayyidah Fatimah, lalu beliau berkata dengan penuh kesedihan ya, beliau berkata, semoga Allah merahmatimu wahai ibuku. Setelah ibuku, kau rela menahan lapar ya agar aku kenyang. Kau rela tidak mengenakan pakaian agar aku bisa mengenakan pakaian. Ya, kau rela mencegah dirimu dari makan enak agar aku makan enak. Kau lakukan semua ini adalah karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang yang diberikan oleh Sayyidah Fatimah binti Asad itu benar-benar dirasa oleh Rasulullah. Beliau merasakan begitu besar cinta
yang diberikan oleh Sayyidah Fatimah binti Asad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah yang menjadikan beliau tuh memberikan penghormatan terakhir kepada Sayyidah Fatimah binti Asad tuh dengan benar-benar perhatian yang bahkan mungkin tidak pernah sampai ditunjukkan kepada yang lain. Jadi sampai dikatakan Rasulullah itu masuk ke dalam kuburan itu masuk ke dalam kubur itu bukan suatu hal yang sering ya. Jadi Rasulullah itu berapa kali, dan termasuk di antara wanita yang Rasulullah itu pernah masuk ke dalam kuburannya itu adalah Sayyidah Fatimah binti Asad, dan juga termasuk kalau tidak salah Sayyidah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua orang itulah memang Rasulullah itu sampai turun langsung ke dalam kuburnya. Dan akhirnya beliau pun dimakamkan di Baqi ya. Beliau dimakamkan di Baqi, dan ketika Rasulullah mengenakan, melepas pakaiannya lalu menutup pakaian tersebut ke tubuhnya Sayyidah Fatimah binti Asad, beliau lalu berkata, aku kenakan pakaianku ini wahai ibunda, aku kenakan pakaian ini untukmu wahai ibunda, dengan harapan semoga engkau nanti akan memakai pakaian dari surga. Jadi itu doa yang diharapkan oleh Rasulullah dengan pakaian tersebut, maka agar Allah nanti memberikan pakaian kepada Sayyidah Fatimah binti Asad, itu pakaian dari surga. Jadi itulah kisah tentang Sayyidah Fatimah binti Asad, seorang wanita mulia, seorang wanita yang sangat dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya hal yang sangat mungkin bisa kita ambil dari kisah beliau adalah bagaimana hendaknya seorang wanita mempunyai kasih yang sayang yang sangat besar kepada putra-putrinya, dan juga memberikan kasih sayang kepada anak yatim yang diasuhnya. Itu kan hal yang luar biasa. Dan juga bagaimana menjadi seorang ibunda yang bisa mendukung putra-putranya dalam kemuliaan dan kebaikan. Ini semua dilakukan oleh wanita mulia ini, dilakukan oleh Sayyidah Fatimah binti Asad. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Semoga Allah kelak mengumpulkan kita juga bersama beliau di surga. Amin ya rabbal alamin.